Mitra bisnis PDIP akhirnya memutuskan untuk menugaskan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden tahun depan. Pasca penetapan itu, beredar sejumlah nama yang dinilai cocok mendampingi Ganjar Pranowo. Di antaranya, Prabowo Subianto, Erick Thohir, Sandiaga Uno, Mahfud MD, Cak Imin, dan Airlangga Hartarto. Siapa menurut Anda yang cocok mendampingi Ganjar Pranowo sebagai cawapres tahun depan? 633-9160. Businessman Opinion 633-9160. Sebenarnya gini, pada waktu kemarin yang kejadian U20, sebetulnya banyak pemilih Ganjar yang ada beberapa yang kecewa. Dan kelihatannya mereka bisa berpindah ke Pak Prabowo. Jadi kalau misalkan tiba-tiba muncul wacana Pak Prabowo yang di cawapresnya, nah itu sebetulnya strategi yang cukup bagus menurut saya dari partai-partai ini. Tapi anyway, yang saya mau bilang adalah kita harus mengerti bahwa sebetulnya penguasa di Republik ini adalah ketua partai. Jadi untuk pemilih yang tahun depan ya kita harus lihat sebetulnya yang paling penting sebetulnya pemilihan partai mana yang berkuasa sebetulnya, karena ketua partai yang menentukan siapa dan bagaimana dan apapun di Republik ini. Jadi kalau saya pribadi memang kejadian kemarin menurut saya bisa berpindah dari yang tadinya pendukung Ganjar bisa ke pendukung Prabowo. Tapi kita lihatlah fenomena dinamika politiknya bagaimana ke depan. Saya rasa masih bagus. Thank you. Ya, kalau menurut saya, untuk jadi cawapres mendampingi Ganjar, pilihan pertama mungkin Erick Thohir ya. Kemudian option kedua, tempat pertama Erick Thohir, kedua ya Prabowo, boleh lah. Tapi di pilihan kedua, itu aja sih. Kita melihat rakyat ini sedang mencari cawapres. Dan capresnya dari parpol PDIP memang sudah ditebak banyak rakyat. Elektabilitas survei yang selalu dimenangkan tertinggi dari Bapak Ganjar Pranowo. Tentu rakyat sudah bisa menebaknya. Yang jadi perwakilan capres PDIP tentu Pak Ganjar Pranowo. Ternyata benar dan bukan Mbak Puan ya. Dan ini sudah ditebak banyak rakyat. Begitu juga dengan cawapres. Nanti banyak calonnya, rakyat itu sudah menebak. Siapa nanti yang dipilih itu nanti dekat dengan elit politiknya di parpol itu. Nah seperti itu. Terima kasih Assalamualaikum. Sesuai dengan nama-nama yang waktu itu disebutin satu persatu oleh Presiden kita Pak Jokowi, salah satunya kan Pak Mahfud MD. Jadi kalau menurut saya pribadi dari semua kandidat yang beliau sebutkan itu satu persatu itu semua bagus. Namun yang pengalaman dan juga bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat, juga sudah di 3 lembaga ini, sudah yudikatif, sudah pernah legislatif, sekarang di pemerintahan. Jadi beliau sudah kenyang dengan pengalaman di 3 lembaga. Hanya saja apakah memang logistik cukup mendukung, kedua itu apakah masanya cukup untuk mendukung beliau. Tetapi secara idealisnya sama pengalaman sama kemampuan menurut saya lebih cocok kali ini itu cawapresnya itu adalah Pak Mahfud MD. Nah, jadi kita sih sebagai bangsa, ya nggak, tetap aja siapa yang bagus lebih masa depan bangsa. Kalau ada lebih jelek di Jokowi ya, sontoloyo dong. Siapa aja boleh. Tapi tugas cawapres apa sih? Terbukti dari yang kali lalu gimana tuh? Itu aja sih ya. Cuman ya ini supaya mungkin menyenangkan semua parpol aja kali ya. Semoga lebih baik lah pasangan-pasangan siapapun gitu. Buat saya yang penting ini saat ini kalau udah babaknya ke sini ya siapapun calonnya, yang harus kita tren ke depannya adalah apa nih program kerjanya nih, apa nih yang mau kita tawari. Coba lebih ekstrim, misalnya pajak dikurangin karena kelakuan oknum-oknum pajak nggak bener. Terus masalah transportasi, ini kan juga pembangunan jalan, infrastruktur segala macam yang udah dilakukan Pak Jokowi, termasuk ibu kota yang baru, bukan atau enggak gitu visibility-nya. Terus ketiga, masalah juga kesejahteraan.
ketimpangan Jawa dan di luar Jawa tuh bagaimana. Nah, dari kriteria itu ya yang gak disebut juga nih, coba kita calonkan lagi Basuki Cahayapurnama, calon wakil presiden Pak Ganjar. Itu orang yang bisa bekerja tuh, sikat habis korupsi, bereskan birokrasi, begitu ya. Kita coba gaungkan nama Pak Ahok sekali lagi. Gue mau ngomong apa, gue seneng tadi pembicara ada 2 nama untuk dampingin kalau Pak Ganjar terpilih ya pasangan. Satu menurut saya memang Pak Mahfud, karena beliau mempunyai kekuatan di hukum dengan pengalaman dia. Tetapi persoalannya Indonesia bisa nggak menjadikan hukum sebagai patokan untuk periode presiden ke depan yang menjadi target kerja Indonesia. Kita lihat Pak Jokowi aja begitu susah. Tetapi oke lah Pak Mahfud ya. Nah, nama kedua Basuki Cahayapurnama. Ini tentu bertentangan sekali dengan situasi politik sekarang. Tetapi beliau menurut saya adalah seorang pekerja yang akan memberikan kenyamanan kepada Ganjar. Ganjar mengurus hal-hal yang prinsipal. Beliau adalah pendobrak. Mau sisi hukum, mau sisi eksekusi pekerjaan, saya kira beliau mempunyai kapasitas yang luar biasa. Persoalannya negeri ini sudah bisa terima belum dengan demokrasi yang sesungguhnya, perbedaan ras, agama, dan lain-lain. Sudah belum waktunya. Saya pikir Ibu Megawati mungkin juga berpikir ya sama dengan saya barangkali ya. Soalannya kan kita mempertimbangkan elektabilitas dan lain-lain. Jadi ya memang mungkin harapan saya memang agak jauh, tetapi mudah-mudahan Indonesia satu hari bisa sampai ke arah situ. Kita mempunyai satu yang kita pegang yaitu Pancasila. Kalau nggak Pak Prabowo, Pak Mahfud jadi satu. Terus yang kedua nih Pak HF, kalau Pak Ganjar nanti benar-benar jadi presiden Indonesia, selain melanjutkan program Pak Jokowi juga tolong tuh kalau bisa digitalisasi ya sampai ke kepala desa, maksudnya tingkat kelurahan atau desa gitu, khususnya bagian pembayaran. Jadi supaya nggak ada pungli-pungli lagi. Kalau saya pribadi sih merasa Pak Mahfud MD masih oke ya. Namun perlu suara yang banyak. Suara yang banyak itu ya mungkin kalau misalnya KIP-nya itu bisa gabung, ya sudah lengkap sudah. Menurut saya kesempatan Pak Mahfud sama Pak Ganjar itu lebih ideal lah. Satu, untuk menegakkan hukum, pemberantasan korupsi, KKN, segala macam apa itu namanya ya, yang sekarang TPPU dan lain sebagainya, sama menjaga kelanjutan pembangunan nasional secara keseluruhan. Terima kasih. Iya, saya sudah bilang dari jauh hari bahwa survei elektabilitas itu ada tarifnya, ada biayanya. Dari yang kepala daerah kurang lebih 400-an juta, yang presiden itu emang tiap bulan. Itu dilakukan 2 tahun sebelum kampanye ya, tahun November nanti tahun 2023. Jadi memang itu sudah diketahui rakyat bahwa nanti yang dari PDIP banyak rakyat sudah menduganya. Karena elektabilitas Pak Ganjar tinggi, maka dia yang akan dimajukan. Yang menebak-nebak Pak Puan kalah dari awal udah tahu, karena rakyat tuh banyak tahu. Oh, elektabilitasnya Pak tinggi terus Pak Ganjar kok gitu. Jadi rakyat sebetulnya sudah menebaknya banyak itu, tahu Pak Ganjar yang maju. Mengenai cawapres ya, itu nanti hasil kompromi elit politik di PDIP, terserah mereka siapa yang dipilih. Baik yang capres-capres cawapres lain, ada yang koalisi KIB-KIR ataupun oposisi, itu semuanya sudah status skenario kemungkinan sandiwara. Jadi itu teman semua di atas itu. Elit politik di atas teman semua, nggak ada yang kompetisi beneran atau musuhan beneran, hanya main sandiwara, kemungkinan seperti itu. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya yakin dan percaya kalau Pak Ganjar mau 100% pasti menang tanpa ikatan dengan siapapun, harus Pak Ganjar dengan wapresnya Pak Jokowi pasti menang, nggak mungkin kalah. Ya, semoga dari PDIP bisa mengakomodir itu, dan saya lihat tadi di MK memang ada gugatan-gugatan dan ternyata masih boleh Pak Jokowi jadi wapres. Terima kasih. Nama-nama calon yang disebutkan tadi itu sih bagi saya boleh-boleh aja Pak, cuma kalau bisa jangan yang perempuan dari PDI itu. Ya pada dasarnya kan memang kita memilih nanti lewat itu ya, gagal pemilu ya. Jadi pilihan yang dari manapun sebenarnya akhirnya kita cuma memilih yang terbaik dari yang terburuk. Karena pemain dari politik ini kan ya orangnya itu aja, editnya ya itu aja. Yang dipilih juga yang
disodorin ke kita rakyat ini yang katanya rakyat ini kan cuma itu aja. Cuma ya memang akhirnya balik lagi ke track record orang ini ngeyel atau enggak, apakah dia memang bisa fokus kerja atau tidak, atau cuma cuap-cuap doang atau tidak. Yang pasti nanti kan banyak pekerjaan yang sudah selesai dikerjakan dan yang masih berjalan. Nah, yang berjalan ini harus tetap dikerjain, kecuali memang mudaratnya banyak gitu. Nah, kalau memang dia baik, ya dia harus tetap kerjain. Nah, karena kan setelah Jokowi selesai, kan masih ada IKN yang masih belum selesai nih. Nah, itu proyeknya gimana? Harus ingat loh, hati-hati. Nah, itu yang kita harus nanti pilih orang-orangnya yang terbaik dari yang terburuk. Kalau saya rasa petanya itu lebih baik orang yang punya kredibilitas atau militer seperti Prabowo, karena posisi saat ini negara kita ini di antara negara yang siap perang. China, Amerika, Rusia, mungkin nanti Korea atau Korea Utara dengan Korea Selatan atau Jepang. Jadi kita harus hati-hati. Belum lagi kita bicaranya masalah inflasi harian. Nah, itu harus hati-hati nanti kita pilihnya. Jadi pilih yang terbaik, yang terburuk. Jadi kembali lagi, kita ini rakyat yang menentukan semuanya ini. Mau siapapun presidennya, jangan sekali lagi lah kita kayak kemarin lagi, kita jadi cuman lempar sana lempar sini, cuman bagi ini bagi itu. Kita presiden kita malu kita sebetulnya kayak begini. Jadi kembali lagi, siapapun rakyat yang menentukan semuanya. Kedaulatan di tangan rakyat. Jangan lagi lah yang belakang kita itu kita lupakan saja lah. Lebih baik kita lebih maju ke depan ini, bangsa ini jangan sampai kita ketinggal oleh negara lain. Malu kita kayak begini-gini terus. Itu kembali lagi saya tegaskan lagi, yang Bapak tadi itu bagus, pilih yang terbaik dari yang terburuk sama sekali, yang benar-benar ingin membangun negara ini ke depan. Founding father kita melihat ini carut-marutnya sampai detik ini. Mudah-mudahan 2024 ini rakyat memilih yang terbaik dari yang terburuk. Mahfud MD, itu aja. Kalau saya sih suka nonton TV, saya rasa mendingan Mahfud MD yang bongkar segala macam tuh hebat. Ganjar orang partai, wakilnya sebaiknya bukan orang partai. Yang kedua, perlu ada orang yang basis kuat di NU, Nahdlatul Ulama. Yang ketiga adalah orang yang sudah mumpuni dan pengalaman di pemerintahan, termasuk di kementerian atau kementerian koordinator. Tokoh yang masuk dalam 3 kriteria itu adalah Mahfud MD. Satu, Mahfud bukan orang partai. Yang kedua, Mahfud dia punya basis kuat di Nahdlatul Ulama. Yang ketiga, Mahfud MD adalah koordinator menteri di bidang hukum dan keamanan dan politik. Saya pikir 3 kriteria ini sudah ada pada orang yang bernama Mahfud MD. Jadi dia sudah pengalaman, dan koordinator menteri itu termasuk adalah salah satunya dia di antara 3 yang lain. Jadi dia layak untuk jadi wakil presiden. Demikian, terima kasih. Pak Ganjar Pranowo wakilnya Pak Mahfud MD, atau kalau meleset-melesetnya Pak Ganjar Pranowo Pak Prabowo Subianto. Alasannya tahun 2024 itu kalau bisa tahun pembersihan korupsi, Pak. Cukup sekian, terima kasih. Untuk tahun depan Pak Ganjar Pranowo yang dicalonkan sebagai capres, menurut saya yang paling cocok adalah Pak Erick Thohir ya. Agak dia orangnya konsekuen gitu dengan kerjanya, lalu semuanya yang diprogramkan oleh dia kayaknya bisa waktu menjadi menteri BUMN tuh banyak yang sukses ya. Nah, orangnya juga pintar bicara, lalu
Senang deh orang ambil gitu aja. Begini, kita sebagai bangsa Indonesia, ya enggak, harapannya kan mendapat pemimpin yang lebih bagus. Ya, mudah-mudahan pilihan PDIP nggak salah. Kalau bisa-bisa lebih hebat-hebat dari Jokowi. Jangan sebaliknya, jadi kacau. Itulah harapan bangsa Indonesia. Saya sih doa aja siapapun, ya kita harus supaya lebih hebat dari Jokowi. Terima kasih. Ini kan penentuan siapa yang dipilih PDIP sebagai capresnya sudah Pak Ganjar Pranowo terpilih berdasarkan survei elektabilitas yang selalu dibikin tinggi terus ya. Dan sekarang cawapresnya. Itu cawapresnya nanti terserah dari para elit politiknya mau milih siapa. Alih-alih akar rumput sebetulnya lebih ke elit politiknya siapa yang mau dipilih, tandemnya siapa. Dan ini nanti rakyat tinggal menyoblos siapa pilih mau yang Pak Ganjar atau pasangannya, atau Pak Prabowo pasangannya, atau Pak Anies pasangannya, atau nanti mungkin ada lagi yang lain. Itu di luar semua sudah satu paket ya, di sandiwara kemungkinan skenario. Tapi tarif-tarif itu kemungkinan masih berlaku, dan kalau itu gratisan ya skenarioan kemungkinan seperti itu. Rakyat itu udah pada tahu semua kok. Semua berkawan di politik Indonesia. Tidak ada benar-benar kompetisi atau persaingan, hanya sandiwara kemungkinan. Terima kasih, sampai jumpa. Menurut hemat saya, bahwa Ganjar tidak terdapat memilih wakil presiden yang ada itu. Mengapa? Karena yang ada yang di tabel itu antara Bob dan sebagainya, Erlangga itu tidak terpakai di dalam PDI. Kenapa? Karena ini sudah terkontinasi. Nah, artinya Pak Ganjar itu kan nasionalis. Cari yang partai agama, jangan di luar partai. Jangan di dalam partai tetapi di luar partai. Contoh banyak kiai-kiai yang ada di NU. Nah, ini sinkron. Kalau saja Ganjar perlu memilih 6 orang itu wakil, tidak terdapat nominasi, bahkan PDI bisa kalah. Terima kasih. Ya, kami cukupkan sampai di sini untuk kesempatan kali ini Businessman Opinion di 6339160. Saya Anta Wijaya.